Saya punya kedekatan yang luar biasa dengan Pak Prof. Trisno ini, Pak Bu. Pertama karena dulu saya waktu kuliah bareng. Dalam pengertian saya pernah rebutan kendil bareng, itu kos bareng di Sagan sana, dan kebetulan saya double di UGM. Dan ijazah saya asli. Halo. Kalau perlu menunjukkan saya tunjukkan. Menunjukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidu syuhur sahru Ramadan wa sayyidul ayam yaumul jum'ah. Wa qala aidzan la yadkhulul jannah mangqatiun, yakni qatiur rahim. Wa qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, innamal mu'minuna ikhwah. Shadaqal adzim wa sadaqal karim, manahnu ala dzalika minasyaitin wasakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat saya takdimi, saya banggakan, saya muliakan, mudah-mudahan Allah jaga kesehatannya, diberikan keberkahan dan kemanfaatan hidupnya dunia sampai akhirat. Pertama, Bapak Profesor Dr. Sutrisno bersama keluarga besar Mbak Nuni, mana Mbak Nuni? Yang WA saya hitung-hitung tadi 11 kali WA supaya datang ini. Dan betul-betul saya diingatkan Mbak Uni, diingatkan Pak Mas Trisno, terus dari kemarin, dari sejak awal, sak rapat-rapatnya aja di video, ini udah rapat sudah ini, sak nutup jalannya, sak bikin tendanya diupdate terus. Saya baru pulang tadi malam dari Jakarta dan sekarang pulang, besok pagi saya juga harus ke Jakarta lagi, flight pertama jam 6.20 dari Bandara IA, jadi saya subuh harus sudah ada, sebelum subuh harus berangkat. Dan betul-betul Bu, begitu saya diminta ke sini langsung saya lock. Ini saya komitmen, saya jaga. Seandainya pagi ini saya dipanggil Prabowo pun saya tidak mau, karena komitmen saya kepada kalam ini. Iya. Dan itu harus saya jaga, itu menyangkut integritas saya. Dan saya nggak mau dipanggil Prabowo karena nama saya Wijayanto saja. Ya. Ada yang salah dari saya? Saya punya kedekatan yang luar biasa dengan Pak Prof. Trisno ini, Pak Bu. Pertama karena dulu saya waktu kuliah bareng. Dalam pengertian saya pernah rebutan kendil bareng, itu kos bareng di Sagan sana, dan kebetulan saya double di UGM. Dan ijazah saya asli. Halo. Kalau perlu menunjukkan saya tunjukkan. Menunjukkan. Ya. Kebetulan Pak Trisno itu dapat Mbak Nuni dulu yang ngelamarkan bapak saya. Jadi kalau nggak ada bapak saya nggak jadi punya istri itu. Jadi saya punya kedekatan luar biasa. Yang saya hormati Pak Lurah, Masya Allah. Lurah itu naik ngolu kon ngarah-arah Pak. Jadi jangan semuanya diambil ya namanya. Terutama bansos-bansos segala macam itu hati-hati aja. Yang saya hormati Pak Dukuh, rawuh nggih. Yang saya hormati para senior sahabat karib saya, sirkel surgawi saya semuanya. Pak Dr. Trianto dan istri Mbak Lulu, rawuh enggak? Mbak Lulu ada enggak? Nggih. Sehat selalu Pak Trianto. Yang saya hormati Pak Budi yang suka minjem pesantren saya, ya pesantren saya, mau boleh loh minjem lagi, boleh gratis di Merapi. Yang saya hormati para pengurus, pimpinan, orang tua kami, pokoknya semua yang hadir, mudah-mudahan Allah berkah hidupnya dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan hari ini kedatangan saya keberkahan.
Yang sakit-sakit mudah-mudahan pulang sini Allah berikan kesembuhan. Yang masih punya masalah dalam hidup mudah-mudahan pulang dari sini Allah beri penyelesaian yang terbaik. Yang anaknya nakal-nakal jadi anak yang soleh dan solihah. Yang jomblo-jomblo mudah-mudahan didekatkan jodohnya. Janda-janda yang sudah sendirian lama mudah-mudahan mendapatkan duda-duda yang kaya raya, yang warisannya banyak, yang hidupnya tinggal sebentar ya. Yang sudah ada pasangan belum ada keturunan mudah-mudahan pulang dari sini hamil di tengah jalan ya benar. Yang masih terbelit utang piutang belum lunas mudah-mudahan keberkahan pada hari ini pulang dari sini Allah menjadikan lupa orang yang mengutanginya dan mengikhlaskannya sampai hari kiamat insyaallah. Aminnya kenceng, ini kerudungnya belum lunas langsung amin masalah. Bapak Ibu yang saya muliakan, pertama saya tuntaskan dulu supaya tidak separuh-separuh. Boleh enggak supaya agak nyaman karena ini masih sambung menyambung Bu. Sambung menyambung. Saya habis ini harus ke rumah sakit karena pagi tadi jam 6:30 istri saya harus masuk rumah sakit. Ya. Enggak sakit terlalu parah enggak. Harusnya tadi malam periksa kena seluloid itu dikira cuma jerawat, ternyata membesar bengkak terus merah di sini nih merah. Padahal periksanya juga nyupir sendiri tadi malam langsung itu harus diinfus antibiotik 48 jam, jadi harus opnam 3 hari. Terus tadi pagi saya suruh berangkat sendiri sana, nyetir sendiri ke sana, masuk opnam untuk diinfus selama ini. Tapi karena sudah komitmen sini, sudah kamu berangkat sendiri, nanti saya nyusul. Toh nanti malam saya tinggal lagi ke Jakarta. Ya, karena kalau saya terlalu lama di rumah malah dimarahin. Ayo pulang, jangan banyak di rumah, nanti nggak bisa ganti mobil ya, dan mana. Biar agak nyaman, ini nggak fair. Kalau Bapak Ibu lenggah, dapat makan, dapat snack, kok saya suruh berdiri, boleh nggak saya duduk aja? Orang yang mulia bukan orang yang dimuliakan, tapi orang yang bisa memuliakan orang lain. Orang yang terhormat bukan orang yang dihormati, tetapi orang yang bisa menghormati orang lain. Bu, panitia menyediakan kursi ini mestinya untuk saya ya? Mestinya loh ya. Gitu. Boleh gak saya menghormati panitia? Sebentar aja. Nanti biar nyaman. Ternyata kursi tumpuk, maka banyak orang rebutan kursi. Masalah. Tapi saya nggak mau berambisi terhadap kursi, saya nggak mau rebutan kursi karena di rumah saya sudah banyak kursi Bu. Kalau Bapak Ibu sering lihat foto saya di Gejayan, di Kota Gede, di beberapa tempat, itu nggak ada kaitannya dengan kursi. Itu brand ambassador dari batik ini, Bu, batik ini. Ini batik Parades Bu, batik Parades ini batik yang cuman satu motif satu. Jadi di seluruh dunia nggak ada yang persis ini. Ini hanya ada SML, jadi nggak ada yang lain karena bikinnya satu-satu. Ini lebih mahal daripada batiknya Pak Trianto itu jalan ya. Ya, kalau batiknya Pak Trianto itu dari panti asuhan mana? Ini aja itu. Ya. Itu untuk saya juga. Gimana cara minumnya? Nggih. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat ini. Dibuka Mas sisan. Nah. Masya Allah. Saya nggak haus Bu, baru saja saya minum di kantor. Ini selamat datang karena ada yang datang dari jauh Bu, dari dekat rumahnya Pak Trisno sana, rombongan dari Gondang, Jiraban, Kedung Jeruk, jadi Grompol, Masaran masih masuk 7 kilo Bu. Mana itu? Dari Mojogedang, dari Mojogedang tempatnya Pak Trisno, tempatnya rumah saya, desa saya sana. Masya Allah. Selamat datang. Ini luar biasa Bu, itu datang dari kejauhan dari subuh tadi. Ya.
Saya nggak haus Bu, mohon maaf. Cuman boleh nggak saya menghormati panitia? Ini untuk disediakan, boleh saya minum sebentar saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah itu kalau minum hanya diminum separuh Bu. Kenapa? Karena yang separuh pasti diberikan istrinya. Dan hebatnya istri Rasulullah kalau minum ditempelkan di bekas bibir Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah minum sini, Rasulullah juga di sini. Enggak seperti orang kadi mana ini? Kadi Sidokerto. Enggak seperti orang Sidokerto. Bapak di sini lah, aku di sini puternya. Ini hebatnya Rasulullah. Bahkan Rasulullah itu kalau makan apel, kalau ada, tapi ini belum ada. Itu biasa Bu, Rasulullah itu kalau menggigit hanya sedikit supaya istrinya dapat banyak. Dan hebatnya istri Rasulullah juga menggigitnya juga sedikit di mana bekas gigi tadi. Bekas gigi Rasulullah itu dilanjutkan sampai kadang-kadang berkali-kali gigitan gantian suami istri. Enggak seperti orang sini. Bapak di sini terus, oh aku di sini, aku dilempar gini, enggak. Itu hebatnya Rasulullah. Walaupun pernah Rasulullah minum tuh dihabiskan, pernah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka begitu dihabiskan, Ummul Minin berteriak, ya Rasulullah sisakan untukku. Enggak biasanya seperti minum aja egois. Ya Abdullah ma'al jamaah. Engkau sendiri yang mengajarkan bahwa Allah akan memberkahi kita kalau kita ada kebersamaan suami istri. Kenapa dihabiskan? Biasanya cuma separuh dihabiskan. Ya Habibati, ya Zaujati, ya Ummul Minin. Bahkan riwayat lain mengatakan ya Khumairah. Rasulullah itu punya istri Aisyah Bu. Tapi enggak pernah Rasulullah manggil istrinya Sah Isah, Ais enggak pernah. Ini nanti mudah-mudahan cukup waktunya. Karena nanti jujur itu tidak boleh kalau itu menyakitkan hati pasangan. Tolong dicatat ya Bu. Ibu punya suami hitam, nggak boleh dipanggil black si black, nggak boleh. Suaminya buta dipanggil tak budak nggak boleh. Bapak punya istri gemuk, nggak boleh dipanggil ndut nggak boleh. Nek gendut aja dipanggil sing langsing, menyinggung perasaan. Wahai istriku yang sangat berbobot, nah, wahai Tuhan besar, begitu. Maafkan aku terlalu haus maka saya habiskan. Kalau memang habis haus ya saya bikinkan lagi. Maka buru-buru Rasulullah Ummul Minin ambil gelas tadi sampai ke dapur. Sampai dapur bikin minum lagi itu. Tapi menangis saja. Ya Allah, nangis. Jangan-jangan surga saya tertutup oleh gelas ini. Ternyata bikinnya minum tadi Pak Bu sebelum subuh. Gelap. Di dapur tuh garamnya habis, gulanya utuh. Berarti yang diunjuk Rasulullah tadi air, maka oleh Rasulullah dihabiskan untuk menjaga perasaan istri. Karena kalau diminum separuh nanti ada guilty feeling, istrinya minum nanti Masya Allah, waduh ternyata asin kayak upil. Berarti wis tahu mangan upil kok ngerti masalah. Maka dia itulah suami yang baik. Dengerin Pak dengerin, jangan pura-pura tidur ya. Suami yang baik itu tahu perasaan istri. Paham Bu? Jadi untuk menguji kebaikan suami, besok pagi bikin minum, dikasih 5 sendok, terus serahkan suami. Kira-kira nek wong mriki wong Sidokarto dikei niku responnya gimana Bu? Semprotnya kurang ajar, wedok micek tok. Wah luar biasa. Ini wong Sidokarto.
Bapak Ibu yang saya muliakan, Mas, niki diunjuk mumpung si anget sadurunge subuh niki kei wedang kok garam 5 sendok engko benana. Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini alhamdulillah, oke, biar enggak terpotong dulu. Tamu itu kayak jenazah, tamu itu kayak mayit, maka harus nurut kapan dimandikan, kapan dikubur, kapan dikafani. Kalau ada tamu ngeyel berarti dia belum mati. Gimana? Saya di sini tamu, makanya tadi suruh duduk, suruh berdiri, suruh pulang pun saya pulang sini. Jadi boleh nggak saya duduk? Nah sudah, kalau sudah boleh berarti saya sudah pakai adabnya itu.